Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? I hope all of you in the good conditions. Oke kelas, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita yang kedua, yaitu we can do it and we will do it. Kali ini kita akan fokus membahas tentang expressing capability and willingness. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah expressing capability. Apa sih expressing capability? Expressing capability or ability adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Biasanya untuk mengekspresikan ini pada umumnya kita bisa menggunakan modals. Yang pertama adalah can, yang kedua could, yang ketiga adalah be able to. Pada kali ini kita akan fokus membahas tentang 3 poin, yaitu yang pertama adalah showing ability to do something, yang kedua asking someone's ability in doing something, yang ketiga adalah inability. Showing ability to do something, di sini biasanya kita menggunakan ekspresi, yaitu contohnya adalah I can, I could, I can do it, I'm able to, I was able to, I feel sure I'm able to. Yang kedua, asking someone's ability in doing something, biasanya kita menggunakan ekspresi sebagai contoh adalah can you swim, are you able to fix, are you able to. Yang ketiga adalah inability. Contoh ekspresi dari inability adalah I don't know how to. Yang kedua, I'm not good at. Yang ketiga, I don't have ability. Keempat, I'm not competent in, I won't be able to, and the last one, I cannot. Nah, tadi kita membahas tentang modal yang digunakan dalam mengekspresikan expressing capability or ability adalah can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Dengan pola umum yang sering kita pakai adalah subject plus can plus verb 1. Nah, di sini saya mempunyai contoh kalimatnya, yaitu contoh yang pertama, Jono can climb a tree. The second one, Siti can cook fried rice. Yang ketiga, Father and I can swim very well. Yang keempat, they can play guitar. Dan yang terakhir adalah birds can fly. Nah, jadi contoh kalimat tersebut pola yang kita pakai adalah subject plus can plus verb 1. Tadi yang kita pakai adalah Jono can climb a tree. Jono adalah subject, can itu modalnya sendiri. Terus climb adalah verb 1, three objects. Yang kedua, Siti can cook fried rice. Siti merupakan subject, can merupakan modal, cook merupakan verb 1. Jadi intinya adalah kalian harus memahami pola yang akan kalian pakai, yaitu polanya menggunakan pola subject plus can atau modal plus verb 1. Itu yang kita gunakan adalah simple present tense. Yang kedua adalah could. Could fungsinya sama dengan can. Perbedaannya adalah could digunakan untuk mengekspresikan actions atau tindakan dalam bentuk past tense atau bentuk lampau. Selain past tense, could dimaksudkan supaya lebih sopan atau polite, bukan bentuk past tense. Jadi ada dua kemungkinan, bisa menggunakan could itu karena kalimatnya yang kita gunakan adalah kalimat past tense, atau untuk membuat kalimatnya menjadi lebih sopan atau lebih polite. Contoh yang bisa kita gunakan adalah Santi could walk 20 kilometers away. Yang kedua, the policeman
could arrest the criminals. Yang ketiga, Danny could not dance. Yang keempat, could you please open the door? Yang kelima, could she win the singing contest? Dan yang terakhir adalah, what could your friend do to me? Nah, itu merupakan contoh dari expressing capability yang menggunakan modals could. Yang ketiga adalah be able to. Bentuk ini dapat juga digunakan untuk menyatakan kapabilitas atau kemampuan yang menggunakan kata be. Be-nya bisa menggunakan am, is, are untuk bentuk present, dan was atau were dalam bentuk past tense. Dapat digunakan baik present atau past tense. Pola yang biasanya kita gunakan secara umum adalah subject plus be able to plus verb 1. Contoh kalimat yang bisa kita pakai adalah she is able to finish the job herself. Yang kedua, Tony and Tini are able to collaborate. The third example is they are able to win the football match. And then the next example, mother is able to cook delicious menus. And the last example is I'm able to fix the leakage. Yang akan kita bahas yang kedua adalah expressing willingness. Expressing willingness adalah ekspresi yang berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan expressing willingness, kita dapat menggunakan subject plus will or would plus verb 1 dan to be plus going to, yang berarti akan, mau, atau sedia. Will and would memiliki kesamaan. Perbedaannya adalah will digunakan untuk bentuk present tense atau bentuk sekarang, sedangkan would bisa digunakan untuk bentuk simple past tense atau bentuk lampau. Contoh yang bisa kita gunakan adalah I will visit your house. She will come to your birthday party. He will go there. Dan yang terakhir adalah George is going to Bali next week. Contoh yang pertama yang kita gunakan adalah pola kalimat yang menggunakan subject plus will plus verb 1, yaitu I will visit your house. Di sini I sebagai subject, will atau would, dan menggunakan verb 1 yaitu visit. Yang ketiga di sini menggunakan bentuk pola kalimat yang menggunakan would. He would go there. He sebagai subjek dan would plus verb 1 yaitu go. Contoh yang terakhir yang kita pakai adalah to be plus going to. George is going to Bali next week. George itu sebagai subjeknya, is adalah to be-nya. Kita menggunakan going to dan Bali next week. Itulah merupakan contoh dari kalimat expressing willingness. Okay, that's all our material for today. Thanks for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.